Baik, sudah cukup. Sudah saatnya saya merapikan hidup. Saya ingin punya mobil keren, bertamasya sebulan sekali, membantu teman dan keluarga saya, serta menikmati hari yang saya jalani. Saya yakin motivasi dan kesabaran saya cukup. Jadi, saya akan mulai menjalani kebiasaan orang kaya ini. Langkah pertama, bangun lebih pagi. Dengan motivasi memuncak, saya bangun saat alarm saya baru berbunyi sekali. Ini pukul 5 pagi. Kebiasaan ini tidak sepopuler bangun pukul 6 pagi, tapi juga tidak kepagian. Jadi, untuk apa saya bangun lebih awal? Saya melihat keluar jendela. Suara kota yang tertidur terdengar. Pemandangan dimulainya fajar. Sangat menakjubkan. Karena bangun pagi-pagi sekali, saya punya waktu untuk mengisi tenaga dan kepercayaan diri untuk menjalani hari. Yang penting, jangan ketiduran lagi. Langkah kedua, pemanasan. Ini bisa berupa lari, yoga, dan olahraga di pusat kebugaran atau di luar rumah. Saya lebih suka yoga dan biasanya meluangkan waktu paling sedikit 30 menit. Mendapatkan tubuh yang bugar dan sehat bukanlah alasan utama saya berolahraga. Bagi saya, yang penting adalah efek psikologisnya. Otot yang kencang dan kuat hanyalah bonus. Setelah olahraga pagi, saya merasa siap melakukan apapun. Saya sudah menguras tenaga, tapi justru menerima lebih banyak lagi. Suasana hati saya bagus. Omong-omong, olahraga sudah terbukti meningkatkan kinerja otak. Langkah ketiga, mandi kontras. Kamu bisa mandi seperti biasa, tapi saya memilih cara yang lebih rumit yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Nyalakan air panas, lalu pembuluh darah mengembang. Kemudian nyalakan air dingin, maka pembuluh darah menyempit, sehingga sirkulasi darah menjadi lancar. Selain itu, ini jauh lebih efektif daripada kopi. Hanya saja, jangan mandi kontras kalau kamu punya penyakit jantung. Jadi, saya bangun pukul 5 pagi, melakukan pemanasan yoga yang cukup, kemudian mandi. Dalam 1 jam, tubuh saya sudah menerima banyak beban sehingga masalah yang akan datang nanti akan terasa ringan. Mari lanjut ke kebiasaan favorit saya saat ini. Langkah keempat, meditasi. Ada banyak petunjuk tentang bermeditasi di internet. Saya tidak akan menceritakannya secara mendetail. Cukup dengan penjelasan singkat. Saya duduk dalam posisi teratai, menjaga punggung saya tetap tegak, menyalakan timer selama 15 menit, dan mengikuti alur napas saya. Saya sudah menjalaninya beberapa bulan, dan efeknya sudah terasa. Contohnya begini. Saat saya belum mulai latihan meditasi, saya pernah berdiri di antrean sebuah toko dan sadar kalau uang yang saya bawa tidak cukup untuk membeli susu coklat. Yap, saya memang suka susu coklat. Saya keluarkan kartu kredit, mencari-cari uang, tapi masih kurang. Orang-orang di belakang saya mulai kesal. Sang kasir menerima barang yang saya kembalikan, tapi dengan sangat lambat. Saya malu setengah mati dan bahkan marah. Jadi, saya keluar secepat mungkin. Menyebalkan sekali. Bahkan saat saya sudah di luar toko, saya masih terus memikirkan kejadian tadi sampai beberapa jam. Lalu, meski kedengarannya aneh, saya berada di toko yang sama dan dengan cerita yang sama. Uang saya kurang untuk membeli susu coklat. Kamu kira saya belajar dari kesalahan? Omong-omong, perbedaan kali ini adalah saya sudah latihan meditasi selama sebulan. Saat saya merasakan rasa malu dan marah itu timbul di hati, saya meredamnya. Dan perasaan tadi pun hilang. Saya menyadari dan berhasil mengendalikannya. Dengan tenang, saya kembalikan susu tanpa ragu. Saya tidak peduli dengan mereka yang menyuruh saya bergerak cepat karena saya tahu situasi ini memang biasa terjadi. Suasana hati saya tidak akan rusak karena saya mengendalikannya. Saya, sekarang juga sudah belajar untuk membawa uang cukup. Langkah kelima, sarapan sehat. Kebiasaan baik saya tidak akan berjalan lancar kalau makanan saya tidak baik. Saya sudah mulai rutin makan oatmeal dicampur muesli, serta mencari resep sehat di internet. Ternyata ada banyak sekali. Dengan tekad bulat untuk makan sehat, saya menolak makanan cepat saji selamanya. Langkah keenam, membaca. Saya hanya membuka buku yang benar-benar penting dan bermanfaat. Fiksi ataupun pendidikan, tidak masalah. Intinya, buku itu harus memberi saya wawasan baru dan mengajari saya hal yang penting. Dengan begitu, bacaan seperti menjadi kaya tanpa melakukan apa-apa tidaklah berguna. Langkah ketujuh, merencanakan hari dan tujuan.
Saya menuliskan kegiatan-kegiatan penting dalam sehari. Yang harus saya tulis hanyalah bagian kecil dari rencana dan tujuan besar saya. Tujuan yang abstrak dan tidak jelas, seperti tujuan saya adalah menjadi kaya dan sukses, tidak akan ada gunanya. Tujuanmu harus nyata, seperti naik jabatan di kantor, membuat rekor olahraga baru, dan lain-lain. Rencana sangatlah penting karena saya harus selalu tahu kenapa saya melakukan kegiatan saya saat ini. Ini adalah motivator yang lumayan baik. Saat mengingat semua tujuan ini, hidup saya menjadi terkendali. Langkah ke-8, pakaian dan ketertiban di rumah. Saya menaruh pakaian saya ke dalam lemari dengan dibedakan per kategori. Di saat yang sama, saya membuang dan mendonasikan barang-barang yang tidak saya butuhkan lagi. Pakaian saya tidak keren atau modis, yang penting nyaman bagi saya. Saya sudah membersihkan rumah, menaruh barang-barang penting di rak, membuang sampah, merapikan tempat tidur, dan mengelap debu. Sikap saya di rumah adalah sikap saya terhadap diri sendiri. Langkah ke-9, kontrol keuangan. Pada awalnya, saya bisa mencatat berapa banyak uang yang saya habiskan untuk berbelanja setiap hari. Seiring waktu, kebiasaan ini memungkinkan saya untuk mengumpulkan uang dengan cepat dan benar guna bertamasya. Saya tahu berapa jumlah uang yang saya habiskan per bulan dan berapa jumlah yang saya dapatkan di bulan berikutnya. Saya juga bisa mengendalikan utang dan akhirnya membuat landasan finansial sendiri. Saya belajar bagaimana memilih investasi yang menguntungkan, mengatur pendapatan pasif, dan belajar lebih banyak lagi tentang hal-hal ekonomi. Topik keuangan sangat menarik bagi saya karena itu adalah keuangan saya sendiri. Langkah ke-10, podcast. Saya tidak membuang-buang waktu mendengarkan musik atau melihat-lihat foto di jejaring sosial dalam perjalanan ke tempat kerja. Saya mulai mendengarkan podcast dan audiobook. Saya tahu ada beberapa orang yang menguasai bahasa baru dalam setahun karena mereka mendengarkan pelajaran audio dalam kemacetan lalu lintas. Langkah ke-11, koneksi yang bagus. Jujur, terkadang saya takut bertemu orang baru. Tapi berkat kesadaran dan kebiasaan baru saya, ketakutan itu akhirnya berlalu. Meski pada awalnya saya kesulitan dengan diri sendiri, menjalin hubungan dengan banyak orang adalah salah satu kriteria keberhasilan yang paling penting bagi orang kaya manapun. Saya belajar lebih banyak hal dari satu percakapan dengan seorang jutawan muda daripada dari 10 buku tentang cara menjadi kaya yang saya baca. Langkah ke-12, tidur lebih awal. Hari ini, saya merasa fit. Saya datang ke tempat kerja, menunaikan rencana, dan makan siang dengan seseorang yang menarik. Sekarang saya sudah di rumah dan lelah, tapi saya merasa senang. Yang penting sekarang adalah tidak menyalakan komputer atau menjawab telepon. Saya tidak boleh melakukan apapun yang bisa membuat saya tidur larut malam. Lebih baik membaca buku, membiarkan udara masuk ke kamar, mandi, dan tidur paling lambat pukul 10 malam. Saya butuh setidaknya 7 jam untuk tidur. Langkah ke-13, jangan lengah. Secara keseluruhan, beberapa hari pertama kehidupan baru saya mudah. Saya dipenuhi energi dan perasaan gembira. Setelah 1 minggu, kemalasan dan rasa apatis datang. Tapi saya sudah siap. Saya hanya harus melanjutkan semua kebiasaan baik, bahkan jika itu kelihatannya berlebihan. Ini adalah masa-masa melawan diri sendiri, tapi pada akhirnya saya menang. Kebiasaan baru ini kini menetap. Saya bangga terhadap diri saya sendiri. Oh, ada satu hal kecil namun penting yang lupa saya katakan. Bekerja keras dan istirahatlah yang cukup. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.